Halo Sobat CCTV Grosir, selamat datang kembali di YouTube channel kita bersama saya Teddy. Di video kali ini saya pengen menjelaskan kenapa sih harus IP kamera atau kamera jaringan yang banyak orang tahu ya. Hai sob, sebelum kita mulai videonya, gue ada info penting nih buat kalian. Jadi, cctvgrosir.com lagi buka peluang kemitraan. Benefit apa sih yang bakal kalian dapetin? Yang pertama, harga termurah se-Indonesia. Yang kedua, produk original. Yang ketiga, bergaransi resmi. Yang keempat, nyaris tanpa modal. Yang terakhir nih, full support. Mulai dari training produk, iklan sosial media, dan masih banyak lagi. Untuk info lebih lanjut, klik link di bawah ini ya. Bye, selamat menonton. Nah, yang paling signifikan, yang paling membedakan buat kalian yang belum tahu, kalau CCTV pada zaman dahulu itu pasti pakai kabel namanya koaksial. Jadi kayak kabel antena kalau warna hitam. Nah, ini konektornya dia pakai BNC. Nah, ini masih dibilang CCTV analog. Jadi sinyalnya itu, sinyal gambarnya masih ditransfer lewat kabel seperti ini, dan itu sinyalnya analog. Kalau CCTV IP itu dia pakai kabelan, konektornya konektor UTP seperti ini, RJ45. Jadi kalau secara fisik kamera indoor atau kamera outdoor itu semua mirip, mau analog mau IP. Yang membedakan tadi itu tadi kabelnya. Jadi kita bisa lihat konektornya ini. Kalau dia seperti ini berarti analog. Kalau dia modelnya jack RJ45 seperti ini, itu berarti dia IP. Nah, kenapa kita harus, sekarang ini kan udah zamannya IP, kenapa harus IP? Nah, ini saya mau kasih tahu kalian ada beberapa alasan kenapa kita harus pakai IP. Yang pertama, kualitas gambar itu jauh lebih tajam yang IP. Kok bisa? Nah, kalau yang analog, kita compare aja misalkan sama-sama 2 megapiksel ya, atau 1080p. Kalau analog itu sinyal gambar yang diterima itu dikompresi dulu, baru dijadikan sinyal analog. Jadi sebenarnya semua kamera itu input gambarnya sendiri itu sudah sinyalnya digital. Tapi kalau yang analog dia kompresi lagi ke analog, ke sinyal analog, dan itu ada penurunan kualitas. Terus secara frame rate-nya juga pasti jauh ketimbang IP cam. Kalau IP cam sinyalnya tidak ada yang dikompresi, jadi sudah murni digital. Yang melewati kabel ini pun sinyalnya sudah digital. Jadi otomatis gambarnya tidak ada pengurangan kualitas. Jadi hasil gambar pasti jauh lebih baik yang IP ketimbang yang analog. Nah, di situ ada bedanya, kalian bisa lihat kan. Yang IP jauh lebih jernih, lebih tajam ketimbang yang analog, padahal resolusinya sama, sinyalnya yang membedakan. Nah, terus yang kedua, karena dia pakai kabelan. Kalau dia pakai kabelan, otomatis instalasinya itu kalau kita kayak kantor atau pabrik atau skala besar ya, mereka kan pasti sudah ada yang namanya pakai komputer. Nah, yang komputer, internet kebanyakan juga mereka pakai kabelnya kabelan ini. Jadi kalau sudah ada jaringan lama, sudah ada kabelan, jadi kita tinggal tapping aja, tidak perlu tarik satu kabel baru lagi khusus buat CCTV. Jadi kita bisa menepeng jalur yang ada, baru ya ke kameranya aja kita ke switch hub, contohnya seperti itu. Kalau analog ini, jadi satu kamera harus satu kabel, kumpul semua ke DVR. Nah, kalau pakai kabelan kan kita bisa kumpul ke switch hub, baru ke NVR-nya. Jadi secara struktural si IP ini jauh lebih praktis dan bisa hemat biaya kalau dia sudah skala besar. Jadi dari kabel aja, dari masalah kabel aja itu bisa hemat jauh kalau kita udah tarikannya panjang. Kalau bermainnya di skala kecil ya memang analog masih secara cost dia lebih murah. Tapi kalau udah skala menengah ke atas yang besar, medium to large, itu dianjurkan pakai IP karena instalasinya jauh lebih baik. Contoh kayak mall, kayak pabrik, itu pasti mereka semua udah pakainya IP. Terus yang kedua, yang namanya sinyal digital ini, sekarang kamera sudah ada yang sistemnya wireless atau tanpa kabel. Contohnya seperti ini. Nah, ini sudah sinyalnya juga digital, makanya dia memungkinkan untuk jadi wireless. Kalau kamera yang masih analog, itu tidak bakal bisa wireless.
Nah kalau yang kamera IP itu kita bisa buat wireless. Jadi yang kalau yang sudah built-in wireless seperti ini. Nah kalau yang kameranya yang biasa terus kita mau buat wireless, tinggal tambah access point. Jadi buat kalian sudah ngerti jaringan atau apa, untuk terjun ke dunia CCTV IP itu jauh lebih gampang karena basicnya harus mengerti jaringan. Jadi tinggal tambah access point aja atau router atau apa, itu udah bisa jadi wireless dan itu bisa jaraknya berkilo-kilometer. Itu kelebihan dari si IP cam. Terus yang kedua, kalau yang analog dia wajib ada power. Jadi harus ada jalur power tersendiri. Jadi selain kita tarik kabel si videonya tadi, si ini koaksial, kita harus tarik satu power atau yang sudah nempel di sini ya kabel powernya. Berarti kan dia harus butuh kabel sendiri untuk powernya. Sedangkan yang IP itu sudah namanya support PoE. Jadi dia tanpa harus pakai jack power lagi. Si powernya tadi itu sudah melalui si kabelan karena PoE, Power over Ethernet. Jadi cukup satu kabel sudah bisa transfer power, transfer video, bahkan suara. Terus banyak yang kamera-kamera canggih yang saat ini yang berada itu bisa kayak face detection, license plate, jadi bisa mendeteksi muka, bisa mendeteksi plat nomor, bahkan bisa banyak lah yang dibutuhkan untuk processing si kamera itu tadi. Nah kalau dia sinyalnya masih analog itu tidak dimungkinkan. Yang dimungkinkan itu yang IP karena processing semua serba digital, diproses di kamera dan tinggal transfer analitik filenya itu lewat digital itu tadi. Terus perbedaan yang berikutnya lagi, kalau analog, kalau kita mau buat dia online, dia butuh DVR-nya yang online, bukan si kameranya. Sedangkan si IP, si kamera IP ini tadi, ini karena sudah digital, dia sendiri itu sudah punya kemampuan untuk streaming out. Jadi tanpa alat perekam tambahan, dia independen sendiri, dia sudah bisa kita akses melalui internet atau digital. Itu tadi kelebihan dari si IP cam. Terus yang kedua, dari segi keamanan, nah itu jelas kalau yang analog ya, orang tinggal suntik aja kabelnya, colok ke DVR lain, langsung tampil gambarnya. Sedangkan kalau IP, mau kita colok pelannya, kalau kita nggak tahu IP-nya berapa, username-nya apa, kita nggak bakal bisa akses. Jadi secara keamanan ini jauh lebih baik. Nah itu beberapa alasan yang bisa saya berikan kenapa harus IP cam. Jika ada tambahan dari kalian, bisa komentar di bawah ya, nanti saya tambahkan lagi buat videonya. Atau kalian suka video ini, klik like. Kalau yang belum subscribe, subscribe video ini. Dan jangan lupa tombol loncengnya ya. Thank you. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Iya, jangan lupa nyalain loncengnya ya.